Halo semua, jumpa lagi di channel Nani. Apa kabar kalian semua? Moga kalian sehat-sehat selalu ya. Nah, kali ini aku tuh mau sedikit cerita ke kalian ya teman-teman tentang problema temen aku ya. Dan dia nyeritain ke aku tuh sampai nangis kejer ya teman-teman ya, tentang apa yang dia alamin selama ini. Dan dia gak pernah cerita ke orang lain, dia cuman pendem sendiri ya. Dan akhirnya dia meluahkan segala keluh kesahnya di hati yang mentok ada di dalam hati ke aku semuanya ya teman-teman. Nah, aku mau ceritain ya. Temen aku ini dia seorang yang merantau ya ke yang ke daerah lain gitu maksudnya. Nah, di situ dia berkeluarga dan di situ dia berkeluarga dan jauh dari saudara-saudaranya, jauh dari orang tuanya. Dan dia membangun sebuah keluarga itu dengan sangat-sangat berhati-hati ya teman-teman. Dan dia mempunyai anak-anak yang lucu-lucu dan juga sekarang udah mulai dewasa dan belum menginjak ke pernikahan ya. Akhirnya dia ini seorang tulang punggung ya, tulang punggung keluarga yang menghidupin keluarganya karena suaminya nggak begitu ada kerjaan ya teman-teman. Dari anaknya ini masih nol, masih kecil ya, dia membanting tulang untuk membiayain keluarganya ini dan sampai membesarkan anak-anaknya sampai tumbuh ke pendidikan yang sewajarnya gimana orang tua menyekolahkan anaknya gitu ya. Nah, dari situ pertamanya dia nggak pernah cerita ke aku ya, cuman dia saat-saat ini mungkin karena udah merasakan sakit hati atau gimana ya, dia pernah membantu keluarganya dan sering kali membantu, dan dia juga nggak pernah bilang apa-apa. Yang penting keluarganya bisa terbantu, dia sudah merasa senang gitu ya. Tapi ternyata ada seseorang keluarganya itu yang pada saat itu mungkin dipinjemin uang atau gimana, dan temen aku tersebut dia juga lagi butuh ya teman-teman, karena anaknya juga dalam keadaan sakit ya, yang paling besar ya dalam keadaan sakit, tulang belakangnya itu meleset atau meleyot gitu ya ke samping. Nah, dari situ dia udah dibawa ke rumah sakit di Jakarta udah beberapa kali, dan biayanya nggak begitu mahal ya, maksudnya nggak begitu murah ya teman-teman, karena nggak memakai BPJS dan MRI dan juga apa itu namanya, ronsen tulang belakangnya ini ya, itu udah ngabisin uang sekitar 18k ya, belum lagi terapinya gitu. Jadi dia ini, temen aku ini, dia kan ada saudaranya yang pinjem uang maksudnya teman-teman. Nah, dia ini secara halus atau enggaknya kita nggak tahu ya, yang penting dia ngomong lah ke saudaranya itu ingin meminta uangnya kembali sesuai dengan yang dia janjikan gitu. Nah, ternyata saudaranya ini salah paham teman-teman. Dia nggak tahu, mungkin dia tahu cuman dia tuh karena pikiran dia sedikit lain gitu ya, dia nggak mau tahu juga gimana keadaan orang yang saudara kamu yang meminjemin uang itu seperti apa gitu. Nah, dari situ dia ini bukan memaksa ya, cuman ingin meminta kenapa janji yang udah dijanjikan dia nggak bisa tepatin gitu, dan kemungkinan uang tersebut bukan uang dia pribadi gitu, dia juga pinjem sama orang teman-teman, kan orang kan nggak ada yang tahu ya. Nah, dari situ terjadilah perkelahian mulut. Yang meminjamkan ini nggak merasa ngomong seperti itu, dia bisa diputerbalikkan bahwa dia ngomong seperti itu. Pokoknya seakan-akan saudaranya itu yang menang gitu, dia yang kalah. Nah, dia merasakan ya sudahlah, mungkin sifatnya memang seperti itu ya. Tapi kenapa dengan berjalannya waktu ke situ, dia menceritakan, dia komen terus di media sosial, di status-status yang lain ya, macam dia itu seperti ratu komen gitu, ratunya status gitu ya, komen yang enggak yang seperti ini. Nah, dia nggak membaca
komen saudaranya tersebut, tapi dengan orang lain yang ngasih tahu bahwa saudara kamu kok komen seperti itu gitu, baru dia sadar, oh kenapa kok dia ngocehnya kayak seperti itu, padahal yang meminjemin uang ini teman-teman nggak pernah ngoceh apapun ke media sosial. Nah dari situ dia merasakan sakit hati bahwa manusia yang satu itu nggak perlu dikasihani lagi. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Uang itu ya adalah pemutus silaturahmi, itu memang benar-benar adanya teman-teman, dan itu terjadi memang benar-benar konflik nyata. Aku percaya banget dengan kata-kata tersebut ya teman-teman ya, karena dengan uang kita bisa terpecah belah ya tentang kekeluargaan ya. Jadi seperti itu ceritanya teman-teman. Nah dari situ dia selalu posting status yang enggak yang menurut dia benar, padahal sebenarnya dia yang salah teman-teman. Coba kalian komen di bawah, apa yang aku ngomong ini bila mana terjadi ke kalian seperti apa. Nah seterusnya di situ dia bilang mau membayar, tapi dia selalu diulurkan waktu gitu ya, sampai dia ini waktu yang ingin dijanjikan nggak tepat, dia juga merasakan pusing karena anaknya kan juga harus berobat gitu ya teman-teman. Kesusahan dia waktu dia di tempatnya ini ya, karena dia teman saya ini nggak ada yang keluarga atau maksudnya keluarga dari dirinya gitu ya. Kalau keluarga suami pasti ada di situ semua ya, tapi kalau keluarga dari dia nggak ada sama sekali yang di daerah itu gitu maksudnya. Jadi dia berjuang sendiri teman-teman. Seorang ibu yang berjuang untuk menghidupin anaknya ya, walaupun suaminya seperti itu, tapi dia tetap bertahan untuk mempertahankan bahwa anaknya ini jangan sampai nggak ada seorang ayah gitu. Coba bayangin teman-teman, kalau orang lain di posisi teman aku ini ya, pasti dia udah cari suami yang lain, atau dia ingin ganti-ganti yang terbaik gitu ya. Tapi ternyata teman aku ini enggak, dia tetap fokus walaupun suaminya enggak ngasih uang. Dia tetap fokus untuk menghidupin keluarganya, untuk biar keluarganya nih utuh ya teman-teman. Dia enggak mau mengikutin saudara-saudaranya yang lain ya. Suaminya enggak bagus ditinggalin, dia cari suami yang lebih bagus. Dia enggak seperti itu teman-teman. Aku bener-bener salut sama teman aku yang satu itu teman-teman. Jadi dia tetap aja ya, dia berjuang untuk anak-anaknya, sampai saudaranya ini nggak ada yang tahu keadaan dia yang sebenarnya di sini itu seperti apa. Seperti itu teman-teman. Jadi dari situ ya, ternyata walaupun saudara, walaupun teman, kalau udah masalah uang ternyata semuanya tuh udah nggak ada artinya sama sekali. Pertemanan, persaudaraan semuanya udah habis gara-gara uang ya teman-teman ya. Niatnya membantu tapi ternyata tanggapannya seperti itu. Jadi karena dia udah cerita ya, jadi dia merasakan udah plong ya, cerita ke aku semuanya tentang seperti ini saudaranya ini. Jadi teman aku ini ya bantu saudaranya itu bukan sekali dua kali ya teman-teman, udah banyak kali ya. Jadi misalnya saudaranya ini kan termasuk orang yang nggak kurang mampu ya, anaknya pun banyak. Selalu dibantu, dia minta apa juga dibeliin kalau selagi dia bisa ya. Tapi kalau belum bisa, kadang-kadang dia ngumpulin uang sedikit demi sedikit untuk membelikan saudaranya ini apa yang dia mau ya teman-teman. Kalau menurut kalian orang tersebut udah dibantu, udah ditolong, terus ngomong yang enggak seperti itu, menurut kalian pakai logika bagus enggak kalau ngata-ngatain kawan aku tuh seperti itu ya teman-teman? Coba kalian komen di bawah dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman ya. Cerita aku ini bukan membuka aib ya, bukan membuka aib seseorang ya, tapi aku ingin share ke kalian, kemungkinan kalian di luar sana ada yang ngalamin kehidupan seperti teman aku alami ini ya teman-teman ya. Udah pernah juga teman aku ini mengundang saudaranya tersebut untuk pergi ke daerah yang tempat yang teman aku ini tinggalin ya, supaya dia ngerti dan tahu, lihat keadaan dia yang sebenarnya membanting tulang tuh seperti apa.
Dan kenapa teman aku ini bisa sukses teman-teman? Kenapa kalian bisa tahu nggak? Karena dia pekerja keras. Dia pagi bangun sampai pulang malam demi mencari uang biar dia bisa sukses. Dan sekarang ini dia sudah sukses ya teman-teman. Mau dibilang sukses, mau dibilang kaya, dia juga nggak begitu kaya ya, tapi termasuk yang cukup ya. Tapi karena hasil jerih payahnya sendiri ya, bukan cukup karena dikasih suami atau dikasih saudara-saudara yang lain, enggak teman-teman. Tapi dia murni cari makan sendiri ya, dan dia pandai menabung uang, pandai menyisihkan uang belanja untuk kehidupannya ya, sehingga anak-anaknya ini nggak pernah merasakan susah atau gimana pun, semuanya sudah terpenuhi gitu. Dan teman aku ini ya teman-teman, anaknya ada beberapa ya, tapi ada satu anaknya yang sering sakit-sakitan, dan aku kadang ngerasain kasihan ya teman-teman. Dia sakit udah berapa tahunan gitu ya, udah bisa dibilang 10 tahun lebih, mau menjelang 20 tahun ya, dan itu udah ngabisin uang dan biaya banyak banget ya teman-teman. Banyak yang dulunya dia kerja yang bisa beli ini beli itu udah dijualin semuanya, dan sekarang rumahnya yang dia tinggalin ini kosong teman-teman, sampai satu TV pun nggak ada. Sampai kemarin waktu ada masalah kebanjiran, sampai meja pun satu pun nggak ada teman-teman, lemari pun nggak ada. Jadi dia mulai dari nol semuanya ya. Kadang-kadang aku ngelihat dia tuh merasa kasihan, tapi kenapa saudaranya kok nggak ada yang ngerasain kasihan ke teman aku ini gitu. Jadi aku tuh pun, dia cerita seperti itu aku juga ngerasain sedih teman-teman. Dan terakhir dia, saudaranya ini mau ngebayar itu ya, mau ngebayar uang ke teman aku ini ya, dia ngerasain nggak senang teman-teman, merasain membayarnya itu karena terpaksa atau terbebani gitu. Padahal kan dia sendiri yang menjanjikan bahwa pinjam itu akan dikembalikan tanggal tersebut, dan dia sendiri yang tidak menepatin janji, dan dia sendiri yang mengoceh-ngoceh dirinya sendiri yang melibatkan teman saya ini. Seperti itu teman-teman. Kenapa ya ada manusia yang seperti itu ya? Kadang-kadang kita berpikir kenapa kok tega kali sama saudaranya seperti itu. Nah dari situ dia bilangnya gini, selamanya nggak akan pernah minta bantuan kamu lagi. Dia ngomong, dia langsung fokus ngomong kayak gitu, selamanya saya nggak akan pernah minta bantuan ke kamu, atau WA kamu akan aku simpan sampai aku mati. Bahwa dia ngomongnya seperti itu teman-teman. Jadi teman aku ini ngerasain sakit hati yang begitu luar biasa ya. Akhirnya dengan persetujuan anak-anaknya dan juga persetujuan suaminya, dia langsung memblokir nomor saudaranya tersebut teman-teman. Saudara-saudaranya yang membuat dia sakit hati seperti itu udah diblokir nomornya, dan juga anak-anaknya semuanya nomornya udah terblokir ya teman-teman. Karena dia merasain, karena udah terbuang ya, karena dia udah merasain membantu tapi kenapa terbuang seperti ini gitu. Dan dia merasakan sakit hati yang luar biasa. Akhirnya dia memutuskan untuk memblokir nomornya itu supaya tidak mendengarkan atau apa yang dia ocehin di media sosial atau apapun, supaya dia tuh nggak mendengar itu semua, karena dia ingin hidup tenang, dan nggak, karena udah terbuang dari memori saudaranya ini, dia merasakan nggak apa-apa. Toh selama ini juga dia hidup sendiri di kota ini yang sekarang dia tinggalin bersama anak-anaknya, bersama keluarganya ini teman-teman. Kenapa yang aku salutin sama teman aku ini, dia tulang punggung tapi dia tidak merasakan susah. Dia nggak pernah ngomel di media sosial, ternyata suaminya begini seperti itu, yang nggak pernah membiayain hidupnya dan juga anak-anaknya. Dia tetap fokus, keluarganya utuh walaupun dia seperti itu. Dan itu yang membuat aku salut, dan tetap aja dia bekerja keras ya setiap hari seperti itu. Nah teman-teman, mungkin cerita aku ini mungkin kalian mungkin terjadi juga di tempat kalian, mungkin yang orang nggak tahu juga ya. Jadi aku bukannya mau membuka aib teman aku atau apa ya, dia yang minta aku share ke kalian semuanya, dan juga kalian yang udah ngedengerin cerita aku ini yang seperti itu. Kalian
yang terjadi atau apa yang di luar sana yang kalian ada tahu bahwa teman kalian ada yang seperti itu, kalian boleh komen di bawah. Nah, ceritanya seperti itu ya teman-teman. Karena teman aku itu udah terbuang atau apa, dia sekarang hidup sendiri lagi tanpa mau tahu statusnya seperti apa orang tersebut ya. Karena dia kan udah dibuang dari persaudaraan tersebut gara-gara uang itu. Dan intinya uang adalah pemutus silaturahmi teman-teman. Itu memang benar adanya dan ini harus dibuat buku ya. Biar kalau ada yang ingin membuat buku seperti ini ya, kisah nyata ini ya, ini benar-benar bisa dibuatkan ke film atau apa ya. Ini memang benar-benar kisah nyata teman-teman. Nah, cukup sampai di sini dulu video aku kali ini. Moga kalian suka. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye bye.